Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kanchan Jagung semuanya dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi bersama saya Rian Saputra di channel Kanchan Jagung. Seperti biasanya kita akan mengupas berbagai macam kisah-kisah yang menarik. Dan untuk malam hari ini kita ditemani oleh Mas Saifuddin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Malam hari ini kita kedatangan tamu sahabat keluarga ya, Ya. yaitu Mas Saifuddin dari Majenang ya Mas ya. Iya, Majenang. Untuk saat ini beliau tinggal di Majenang, kelahiran Sabang Cilacap ya Mas ya. Iya. Nah, Mas Udin ini beliau adalah rekan saya, sahabat saya dan saudara, karena semua yang ada di sini adalah sudah kami anggap seperti saudara, ya, meskipun bukan saudara kembar ya. Kalau rambutnya agak panjang sedikit kayak saudara kembar kita lah. Tapi rambut saya sayangnya nggak ikal. Ini dari lahir. Oh, dari lahir ya. Apa mau di rebonding aja Mas? Oh, jangan. Oh, jangan ya. Nanti yang melihat malah jadi aneh. Aneh ya. Oke. Di kesempatan malam hari yang sangat berbahagia ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Mas ya. Iya, siap. Ngobrol-ngobrol tentang kisah Mas Saifuddin. Kisah seperti apa yang akan beliau sampaikan nanti kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya ini mengenai kisah seperti apa ini Kang? Ini sebetulnya sebuah kisah yang bagi saya itu semacam suatu hal yang momen yang sangat luar biasa, Mas. Luar biasa? Ya, Sangat berkesan gitu ya? sangat berkesan. Mungkin kisahnya nggak terlalu wow, hanya ya sederhana. Tapi bagi saya pribadi ada kesan yang cukup mendalam. Cukup mendalam. Dan ini semacam jadi kayak bahwa Allah itu bahkan selalu memberikan balasan yang terbaik, Terbaiknya. dan itu bisa saat ini atau saat yang akan datang. Iya, iya. Itu pasti akan dibalas. Jadi, walaupun hanya sebatas bahwa saya manusia yang dalam hal ini ada yang menentukan, Betul. Allah. Itu seperti itu, Mas. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan mulai bercerita kisah berawal dari seperti apa dan seperti apa kisahnya. Monggo silakan Kang Pudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang biasa yang punya aktivitas seperti yang lain, bekerja, dan kebetulan saya sudah berkeluarga. Saya punya 3 orang anak, dan ketika saya dalam satu waktu bekerja di sebuah perusahaan jasa pengiriman barang, ya saya sebagai kurir lah gitu. Pada satu ketika saya ada tugas untuk mengirim barang itu ke daerah Cipari gitu ya. Cipari. Itu masih Itu Cilacap ya? Kabupaten Cilacap, betul. Cilacap Barat ya? Ya. Nah, terus saya siap, barang sudah saya kemas, kemudian saya laporan, saya berangkat. Saya seperti hari-hari biasa, saya bekerja seperti hari biasa. Kayak nggak ada yang aneh gitu ya? Betul. Nah, pada sebuah daerah itu di daerah Sidarja, itu di depan saya itu ada ambulan, Mas. Ambulan, tapi dia sirinenya itu, maksudnya sirinenya aktif ya. Jadi saya yakin bahwa di dalamnya ada pasien yang memang waktu itu mungkin agak urgent ya. Iya. Saya lihat di belakangnya, ini kok kayaknya supir ini agak kesulitan karena di depannya itu ada beberapa mobil yang tidak mau minggir ya. Tidak mau minggir, betul. Iya.
saya lihat, karena saya di belakangnya juga, saya mengikuti itu. Ini kan kesulitan sekali, saya lihat kesulitan. Dia pelan, jalan pelan, dia mau nyelip agak susah. Jadi waktu itu naik kendaraan saya roda bawa 4 ya? motor. Oh, bawa motor. Iya, saya bawa motor. Motor. Nah, terus ketika saya dihadapkan pada keadaan yang seperti itu ya bergerak ya. Saya bergerak. Nuraninya ya? Iya, betul. Ya, tapi kembali lagi itu mungkin sudah inilah ya, sudah dari maksudnya keadaan pergerakan hati itu juga mungkin sudah ada yang atur. Iya, saya hanya keadaan dalam keadaan yang posisinya mungkin pas. Seperti itu. Terus saya inisiatif ini ambulans saya selip, kemudian mobil-mobil yang di depan itu saya ngawal. Ya? Iya, saya kawal. Saya depan saya kawal. Saya mobil-mobil di depan saya suruh minggir. Iya. Akhirnya dia lancar berjalan itu sampai pada titik ya mungkin sekitar berapa kilometer, ada 5-6 kilometer. Iya, jauh juga ya Mas ya? Itu banyak kendaraan itu selalu seperti itu ya. Mungkin saya nggak paham apa keadaan sopirnya yang agak sungkan atau gimana, terus yang inisiatif aja saya di depan. Nah, ketika pada sampai pada jalan yang kelihatan agak sepi, saya lihat di depan saya kok ini kayak bulak lah kalau orang Jawanya ya. Bulak nih, terus saya mendahului, maksudnya saya terus kecepatan saya naikkan, saya tinggal lah itu ambulannya karena udah lancar ya. Iya. Cukup ya. Nah, terus saya lanjutkan pekerjaan saya. Nah, karena di daerah Cipari itu kan daerah pegunungan Mas Rehan. Nah, saya kan saya sendiri kurang paham untuk alamat yang saya pegang di Resi itu. Otomatis saya harus tanya lah. Dan satu ketika saya tanya sama orang, saya berhenti di situ, dan ini ambulan ini dia menyalip saya, maksudnya karena saya kadang berhenti. Iya. Terus mereka kayak berterima kasih, ada yang klakson, ada yang terima kasih. Iya. Udah, silakan. Nah, akhirnya saya dikasih tahu sama orang yang saya tanyakan tadi tentang alamat itu. Iya. Oh, itu daerah pegunungan Pak, ini masih jauh mungkin ada ya 7-10 kilo lah. Akhirnya saya teruskan perjalanan untuk mencari alamat. Itu kondisi medannya susah atau agak luar biasa Mas, itu kondisinya agak, kita lewat hutan-hutan, jalan yang agak susah karena itu bukan jalan umum sebetulnya. Agak manjat-manjat juga? Enggak, itu jalan mungkin jalan perhutani ya. Kalau berjalan perhutani kan itu agak perawatannya mungkin beda dengan jalan desa atau jalan perkotaan. Itu waktu itu sudah sekitar mungkin jam 5 sore lah, kurang lebihnya ya. Sore, akhirnya saya sampai pada puncak gunungan kalau saya. Itu habis jadi saya lewat naik gunung, hutan-hutan itu. Lah ketika di bukit itu baru perkampungannya di situ, ada di situ. Saya turun, terus saya ngecek HP karena saya mau pakai petunjuk itu lah, Google Map lah ya. Nah, ketika saya cek itu di situ nggak ada sinyal. Waduh, karena memang biasa ya kalau daerah gunung ya. Nggak ada sinyal, nggak bisa dihubungi. Padahal di situ ada tertera nomor HP-nya. Saya nggak bisa pakai Google, nggak bisa ya. Terpaksa ya harus saya tanya lagi, manual lagi Mas Bro. Saya tanya ke satu orang, dia nggak paham. Saya jalan lagi dengan nggak tahu arah ini. Saya jalan sebetulnya ya sebatas pokoknya jalan lah. Tapi untuk daerahnya mungkin saya di hati saya ini kayaknya udah nggak jauh lah. Saya tanya lagi sama satu punya kopi orang di depan rumah. Saya tanya ke beliau pun paham. Mungkin alamannya paham. Mungkin ya beliau mungkin daerah sana Pak. Bilang saya. Tapi untuk namanya juga asing ya. Terus ada satu orang yang kebetulan dia datang situ ke orang ini yang saya tanyakan ini, dia bawa kasur atau apalah, mungkin mengantar barang. Iya. Itu ini jauh Mas, kalau dilihat tampilan orang ini agak saya sendiri
apa ya hati saya yang kotor lah katakanlah, lihat orangnya kok kayaknya serem, Iya. preman lah kayak gitu ya. Saya agak sungkan sebetulnya mau Kayak nggak yakin lah ya. Iya, terus tapi dia respect saya. Dia nanya, coba Mas, oh iya Pak, ini saya nyari alamat ini, saya nggak bisa hubungi nama yang ini, HP-nya juga di sini-sininya Susah, nggak ada, gitu kan. Saya agak bingung ini Pak. Oh, coba saya lihat tracingnya. Terus saya sendiri agak males-malesan lah, Iya, karena lihat tampilan orangnya ini udah gitu ya. gitu udah aduh pikiran udah nggak bagus lah. Terus dia lihat, oh ini Mas, saya tahu orang ini sebetulnya nama anaknya. Saya agak kaget, gitu. Waduh, ini anak kecil, makanya orang sini nggak ada yang paham. Allah, akhirnya oh ya udah Pak, udah nanti ikut saya aja. Ini saya selesai naruh barang ini, ikut saya aja. Akhirnya saya yang dikawal Mas. Gitu. Dia di depan saya, saya di belakangnya. Saya dikawal, saya ngikutin aja terus alurnya. Dan tapi di hati saya juga agak masih ada ragu, ada kayak ya jujur aja ada kecurigaan, ini orang benar atau enggak. Apalagi lihat daerah perhutanan kan, terus pikirannya udah macam-macam lah waktu itu. Dan ditambah lagi kengerian saya waktu itu yang itu kalau ada anak-anak nongkrong gitu ya di pasar, di tempat-tempat yang itu nyapa ini orang di depan saya loh, dengan bahasa ya kalau saya katakan bahasa pertelon lah, orang Jawa bilang bahasa anak-anak lah ya. Jadi saya tambah agak deg-deg sebetulnya gitu. Tapi ya ini pilihan lain sih, dia yang katanya tahu, ya udah saya ikutin aja. Akhirnya sampai pada satu masih di jalan waktu itu, tapi dia berhenti. Terus saya di belakangnya, saya langsung menyusul berhenti. Terus Mas, itu jenengan ke rumah yang mana itu? Nanti tanya saja, itu rumahnya mbahnya Mas, jenengan ke sana aja. Terus oh iya Pak, langsung saya respect turun. Terus saya ketok-ketok, orangnya keluar. Tapi sebetulnya sebelum itu saya di hati sebetulnya ada niatan, ini kalau saya sudah ketemu sama orangnya, ini orang yang tadi ngantar saya itu ya ada rasa kepengen ngasih sesuatu lah sebagai rasa terima kasih ya. Betul. Terus tapi karena fokusnya saya ke orang yang dituju itu kan, saya otomatis komunikasinya ke beliau. Saya tanya kan, Mbak, ini saya lagi nyari apa betul ini namanya ini, terus alamatnya ini saya ada paketan. Oh Ji, ya betul, itu cucu saya, itu rumahnya sih nggak di sini, rumahnya di sana, tapi sudah biar turun di sini saja. Oh Ji Mbak, ya terima kasih Mbak, ini saya taruh barangnya di sini. Dititipin di rumah mbaknya itu ya. Betul, saya minta. Terus lepas itu sedikit ngobrol, saya minta tanda tangan. Setelah selesai tanda tangan, saya kan langsung inget nih, orang ini saya tadi yang ngawal saya, yang antar saya. Ini saya mau ada ini sesuatu, langsung saya balikan ke jalan itu. Orangnya sudah nggak ada ya. Iya. Sebetulnya saya agak kepengen, ya itu tadilah gitu kan, saya pengen. Di situ selesai kan ini selesai. Saya pulang. Sepanjang perjalanan saya gak mikir ya. Keadaannya seperti ini ya, kejadian seperti ini. Bertanya gitu ya. Betul. Akhirnya apa ini Allah yang memberikan balasan pada saat itu dalam runtut kejadian yang tidak terlalu lama ya. Betul. Saya bukan saya lah, artinya saya waktu itu kok ada keadaan saya waktu itu ingat ke ambulan itu loh. Keadaan seperti itu saya respon langsung, katakanlah ya, langsung saya membantu. Saya nggak mikir apa-apa lah, nggak mikir. Soalnya saya lihat kasihan ini keadaan, saya ucapkan. Saya betul, saya dihadapkan pada keadaan ketika pekerjaan saya dihadapkan pada keadaan yang saya juga mungkin pusing waktu itu, nggak tahu alamatnya, ini sinyal nggak bisa karena daerah pegunungan. Dan muncullah
itu orang Itu memang tampangnya kok agak mencurigakan, itu emangnya gimana Mas? ya tampangnya saya lah ya, Kayak preman-preman rambut panjang gitu? sebetulnya enggak, Oh, enggak. orangnya hitam kayak gitu lah, Tatoan gitu apa enggak? enggak. Ya saya enggak sejeli itulah, Oh, iya? tapi dari bahasanya juga bahasa keras kenceng Iya gitu iya. kan. Intinya nggak nyangka kalau orang yang kok kayak preman apa ya ini dia mau nganter aku beneran itu ya. Iya ada ya, jujur saja lah namanya manusia kan, akal juga melihat mata melihat segitu, akal kan mencerna ya, Iya, melihat orang tampilannya kayak gini langsung pikirannya agak ya semacam-macam lah. Tapi dari situ saya malah jadi agak malu. Oh ternyata ini Allah ketika membalas sesuatu tidak lama rentannya, waktunya, dan dengan suatu hal yang saya diuji di situ Mas. Diujinya dengan keadaan yang saya tadi yang memberitahu, mengantar saya ke alamat yang saya tuju itu, tapi tampilannya orangnya seperti ini. Jadi sebetulnya kalau ketemu orangnya gak malu lah kalau saya sampai ketemu lagi ya. Saya iya, apalagi kalau sampai tahu apa yang di dalam hati jenengan ya. betul, Mas. Iya. Itulah salah satu momen yang bagi saya pribadi ini suatu hal yang pelajaran yang sangat besar. Ya mungkin hanya sebuah kisah sederhana, tapi disitulah saya kadang berpikir kenapa saya merasa selama ini kok hanya terlalu jauh ya menentukan ya. Artinya saya hanya mengatakan akal, tidak berpikir per detiknya, per menit, per jam, atau dalam putaran kehidupan saya bahwa Allah itu sebetulnya kan selalu ya. Tapi saya merasa jauh. Mungkin inilah, ini yang maksudnya yang Tuhan kehendaki bahwa inilah jadi tidak kamu dalam keadaan sulit, keadaan kuliah, insya Allah ada pertolongan. Ya itu sedikit nasihat ya, mudah-mudahan sih dari kisah saya ini ya paling enggak satulah efek positifnya itu jadi buat saya sendiri. Itu bisa. Iya. Jadi ceritanya intinya kalau misalkan agak kaget juga ya. Intinya waktu ada ambulan jenengan coba ngawal kan ya. Terus pas lagi kesulitan cari alamat kok ditemukan sama orang yang aduh. Dan orang itu mengawal saya. Iya. Gantian saya dikawal. Iya. Jadi Mas Putin ngawal intinya dengan sangat tulus. Ambulan ini gitu ya. Iya. Dengan sangat tulus akhirnya langsung dalam waktu itu juga. Iya. Dengan yang dikawal. Mas. Yang awalnya ngawal beliau langsung dikawal. Nah itu dia luar biasanya di situ ya. Dan pesan dari kisah ini juga jangan sampai kita melihat kebaikan seseorang itu dari fisik ya dari tampilan. Jadi ada, katakanlah kalau kita bagi ya Mas ya, ada dua pelajaran yang bagi saya sangat besar. Iya. Satu, menolong ditolong lah. Iya betul. Yang keduanya si penolong itu Mas. Kadang kita mindset pikiran kita yang nolong kita itu ya orang tua atau polisi atau orang yang necis lah ya. Itu kan kita maunya seperti itu ya. Tapi ternyata ada pelajaran yang Tuhan itu memberikan suatu pelajaran yang kita itu harus berpikir dan hati kita itu harus membuka loh. Ini ada celah-celah yang tidak sesuai dengan mindset selama ini kita bangun gitu Mas. Nah setelah kejadian tersebut akhirnya jenengan sekarang gimana kalau ketemu orang gitu? Sudah nggak terlalu mengurusi fisik dan tampilannya ya?
Ya, otomatis ya. Ya tidak otomatis lah Mas Rehan, namanya manusia. Oh. Kita dikasih Tuhan itu akal kan, Iya. untuk berpikir ya, menimbang dan segala macam itu ya tetap, tapi hakimnya kan di sini Mas Rehan, hakimnya di hati. Jadi ketika akal kita sudah mencerna, menimbang suatu hal, keadaan atau permasalahan lah, nanti kan hati kita yang menghakimi. Maksudnya, wah ini pikiran saya kok, katakanlah kalau kita menilai negatif sesuatu gitu ya, kok saya berpikir seperti ini padahal belum tentu. Akhirnya kembali ke pelajaran yang awal itu, yang tadi saya ceritakan di depan itu, akhirnya jadi bahan perenungan. Nah kemudian hati ini kan menjudge setelah sudah, jangan ceroboh. Iya. Atau ketika setelah nasihat-nasihat yang dengan pengalaman yang tadi di depan itu, akhirnya kan munculnya ya sudahlah, ada yang mengatur enggak. Iya betul. Dan kembali Mas Rehan Sewu, dan dalam kisah tadi itu di depan juga saya kan termasuk di situ hanya aktor Mas. Jadi saya ulah bukan sok saya orang baik lah ya, bukan enggak. Jadi saya hanya sebatas aktor. Sebatas wayang aja ya. Betul lah. Iya. Nah, yang bisa dipetik dari kisah ini sangat luar biasa sekali. Jadi ketulusan menolong itu Allah juga pasti akan menolong juga, bahkan meskipun tidak di hari yang sama, tapi yakin saja ya Mas ya, Allah pasti akan membalasnya dengan bentuk yang sama atau cara yang sama, ataupun bentuk yang berbeda dengan cara yang berbeda ya Mas ya. Betul. Terus yang kedua juga jangan sampai kita menjudge orang itu orangnya seperti ini, dia baik ya, jadi orang baik itu nggak harus jangan tertipu ya Mas, intinya ya. Jangan tertipu sama tampilan yang kelihatannya jahat banget itu ya, lewok-lewok ternyata dia punya kebaikan di dalam hatinya dan yang sangat tulus. Iya. Dan juga sebaliknya. Betul sekali. Iya, ketika ada tampilan yang necis, kita juga jangan berpikir iya. negatif. Intinya ya kita bisa tertipu ya. Kalau hanya mengandalkan tampilan fisik kita bisa tertipu. Jadi bagi semuanya, buat saya pribadi juga ya, intinya harus kita lebih berhati-hati ya Mas ya, menyikapi kehidupan dan juga manusia gitu kan ya. Jangan sampai kita punya semacam perasaan curiga yang berlebihan, atau juga suudon yang berlebihan itu nanti. Hati-hati, waspada boleh ya, betul. tapi jangan terlalu berprasangka buruk. Dan ini Mas Rehan yang saya rasakan ya, ketika saya mencoba memetik lah ya pelajaran tadi di depan, ada efeknya loh Mas. Yang efek yang nggak kita sadari. Apa itu Mas? Itu datang dengan sendirinya. Efeknya ya satu ya, ada ketenangan Mas. Karena kita tidak mudah terpancing dengan apa yang pertama kita lihat. Ketika ya mata kita melihat, akal kita memaknai, tapi hati kita tidak mudah menghakimi kayak gitu ya. Ya maka di situ emosi kita juga nggak mudah terpengaruh gitu. Secara psikis kita itu nggak langsung. Ya misalnya kalau kita lihat ya kayak tadi orang kan pengennya melihat sesuatu yang wow kan, langsung emosi kita kan mengikuti Mas. Tapi ketika hati kita cooling ya, tenang lah, slow santai ya, itu dengan sendirian yang muncul satu yang saya rasakan ya Mas ya, rasa ketenangan yang ya beda lah. Tidak ada beda. Ya, ini cerita yang sangat menarik dan asik sekali ya. Terima kasih waktunya Mas Udin ya. Malam hari ini sangat asik sekali, dan saya juga punya pelajaran yang besar sekali yang bisa dipetik dari kisah ini.
Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan pelajaran hikmah dari kisah Mas Saifuddin yang baru saja diceritakan oleh beliau ya. Terima kasih atas waktunya, dan insya Allah untuk ke depan akan kita sambung lagi. Ini berseri nih Mas. Nanti ada narasumber berikutnya ya. Iya. Semoga aja kita bisa istiqomah ya untuk mengangkat kisah-kisah menarik ya. Terima kasih waktunya Mas Putin ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk sahabat Kang Jaklong yang sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.